Ya, Shalom, selamat pagi buat semua teman-teman saya yang dari Rumah Doa Segala Bangsa pagi hari ini, baik yang sudah hadir, yang sudah ada di dalam posisinya masing-masing. Kita live ya pagi hari ini. Ya, pagi hari ini kita bersyukur bahwa kita boleh bertemu kembali. Hari ini adalah hari ke-9 bulan Februari. Ya, saya sebagai hamba Tuhan mau membawakan khotbah live pagi hari ini yang saya kasih judul apa ini? Masih khotbah pengajaran ya dari khotbah ekspositori. Yesus memampukan kita di dalam Kolose 3 ayat 13. Ya saudaraku, tapi kita siapkan kita untuk berdoa dulu ya pagi hari ini. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur kembali kami datang menghadap hadirat-Mu. Pagi hari ini Tuhan, terima kasih kami boleh bangun dari tidur kami juga dalam tubuh yang sehat. Terima kasih untuk sepanjang malam yang sudah kami lewati. Bapa, kami merendahkan hati kami serendah-rendahnya pagi hari ini Tuhan. Ya Bapa, kami undang kuasa Roh Kudus-Mu yang berbicara di dalam hati kami Tuhan. Ya Bapa, pakai lidah mulut bibir hamba-Mu Tuhan di dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan dalam bentuk khotbah pengajaran ekspositori dari Kolose 3 ayat 13 ya Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan buat teman-teman kami. Ya Bapa, dimanapun mereka berada yang pagi hari ini mereka bergabung untuk menonton dan melihat, Tuhan juga memberkati mereka semuanya. Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, kalau pada pagi hari ini ya maaf agak serak suara saya. Ya, mari saudaraku kita buka dari kitab Kolose ya, kitab Kolose pasal 3 ya. Baik, kita bersyukur ya saudara. Ya, Kolose 3 ayat yang ke Kolose 3 ayat 13 ya. Kolose 3 ayat 13. Ya, saudaraku. Oke, saya bacakan. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuat jugalah demikian. Ya, saudaraku, pagi hari ini kita bersyukur ya bahwa kalau kita masih bisa mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini ya. Semuanya
Saya berharap tetap dalam keadaan baik dan sehat. Oke. Ya, saya kemarin sudah kasih tanda. Ya. Ya. Ya, tanda saya dah. Kita akan membahas, ya saudaraku, di dalam Kolose 3 ayat yang ke-13. Ya, ini dari perikop yang kita ambil adalah dari perikop urutan dari manusia baru, ya. Di dalam Kolose 3 ayat yang ke-13. Jadi bahwa Kolose surat Kolose ini itu ditulis oleh siapa? Jadi kita harus tahu bahwa latar belakang penulisan surat Kolose dan konteks hermeneutikanya seperti apa. Ya. Kita ketahui bahwa Rasul Paulus adalah yang menulis dari surat Kolose kepada jemaat di Kolose. Ya. Maka itu adalah awal di dalam, karena Rasul Paulus ini ya adalah rasul yang menjembatani, yang mengabarkan keselamatan itu kepada jemaat di luar orang Yahudi, ya, dari jemaat-jemaat yang ada di luar orang Yahudi. Salah satunya adalah di kota Kolose yang kita akan bahas pada pagi hari ini, di mana sebagai rasul bagi bangsa-bangsa lain, Paulus sangat berperan menjelaskan bahwa janji keselamatan Allah kepada bangsa Israel telah digenapi dalam Kristus. Ya, karena peristiwanya memang ada. Ya. Peristiwanya ada dengan kedatangan Yesus. Ya. Orangnya ada. Nah, tetapi keselamatan ini bagaimana Rasul Paulus tentu Rasul Paulus ini setelah mengalami pertobatan, ya, pertobatan dan mengikuti jalan yang lurus, jalan keselamatan yang hanya ada pada Yesus Kristus. Jadi Paulus ini mengalami perubahan dari manusia lama kepada manusia yang baru. Ya. Di dalam manusia lamanya tentu orang-orang yang sejaman dengan Rasul Paulus juga merasa heran, ya, merasa heran. Tapi kalau Tuhan mau pakai hidup saudara dan saya, ini kita bisa meneladani dari Rasul Paulus, bahwa Rasul Paulus di masa manusia lamanya, ya, sebelum menjadi manusia baru, sebelum menjadi rasul, dia adalah orang yang terpelajar, ya, orang yang terpelajar, orang yang penganut hukum Taurat, dan dia juga orang yang belajar, saudaraku, ya, orang yang belajar oleh guru besar pada zaman itu dari Gamaliel. Ya, jadi saudaraku, Paulus itu bukan orang yang sembarangan.
ya, orang yang terpelajar, sungguh terpelajar. Makanya kalau saudara dan saya adalah gambaran orang terpelajar, maka Tuhan bisa pakai siapapun juga, saudara dan saya, ya, sesuai dengan kehendaknya tentunya. Baik, ya, mengajarkan bahwa Rasul Paulus mengajarkan bahwa identitas baru di dalam Kristus meruntuhkan sekat-sekat etnis antara Yahudi dan Yunani. Kalau kita baca di dalam Kolose 3 ayat yang ke-11, dikatakan apa? Dalam hal ini tidak ada lagi orang Yunani atau orang Yahudi. Menjadi manusia baru, manusia baru itu adalah manusia yang mengenal Yesus Kristus. Karena tidak ada lagi orang Yahudi, orang Yunani, tetapi semuanya sudah digenapi di dalam Yesus Kristus. Dalam hal ini tidak ada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua di dalam segala sesuatu. Jadi saudaraku, siapapun Anda, siapapun latar belakang Anda, ya, seperti Rasul Paulus, masa lalunya Paulus juga tidak dikatakan baik-baik saja di dalam pengenalan takut akan Tuhan. Tetapi ketika Tuhan Yesus membawa Rasul Paulus mengalami pertobatan, ya. Kalau pertobatan Paulus itu di mana, saudaraku? Ya, di depan pintu gerbang Damsik. Ya. Paulus dibutakan karena Paulus adalah yang mengejar jalan pengikut Tuhan. Untuk apa mereka? Untuk dipenjarakan orang-orang yang pengikut jalan Tuhan. Tetapi seorang Paulus, ya, ini Tuhan hadir loh di dalam kehidupan Paulus. Jadi kalau saat ini saudara bisa melihat banyak sekali, terlalu banyak orang-orang murtadin, ya, orang-orang yang sebelumnya adalah tidak suka dengan pengajaran Yesus, tetapi ketika Tuhan Yesus bekerja untuk saudara dan saya, mereka terjadi pertobatan, saudaraku. Ya, banyak sekali, saudaraku, terlalu banyak untuk dikatakan. Mereka adalah orang-orang yang sebelumnya sangat radikal, ya, tidak suka di dalam pengajaran orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi saudaraku, kalau Tuhan Yesus mau merubah Rasul Paulus menjadi seorang rasul, seorang yang hidup di manusia lama menjadi manusia baru, tidak ada yang tidak mungkin. Maka Paulus diubahkan menjadi manusia baru, dan tidak ada batasan lagi, semua di dalam Yesus. Demikian juga buat saudara-saudara, ya, yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini. Siapapun saudara, ya, siapapun saudara, masa lalu saudara, ya, Tuhan tidak melihat masa lalumu, tapi sekarang ketika Anda, ya, dipakai oleh Tuhan, terjadi perubahan dalam hidup saudara, ya. Banyak sekali, saudaraku, para hamba-hamba Tuhan yang dengan latar belakang sebelumnya orang yang tidak percaya kepada Yesus, sekarang menjadi orang percaya, dan mereka sungguh-sungguh mengabarkan tentang Injil keselamatan. Injil adalah jalan yang lurus, ya. Karena saudara dan saya hanya bisa belajar mengerti jalan Tuhan itu hanya dari firman Tuhan, saudaraku, ya. Ayat yang ke-11, di dalam hal ini tidak ada lagi orang Yunani atau orang Yahudi. Jadi apa, saudaraku? Ya. Paulus berperan
menjelaskan bahwa janji keselamatan Allah kepada Israel kini telah digenapi dalam Kristus untuk semua orang. Maka Yesus Kristus datang ke dunia ini bukan untuk satu golongan agama, tetapi Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk orang-orang yang mau datang kepadanya, mengikuti pengajaran Yesus. Ya. Jadi pengajaran di luar Yesus tidak ada keselamatan, saudaraku. Karena keselamatan itu hanya diperoleh dari orang yang sudah selamat. Dan keselamatan itu hanya digenapi oleh yang namanya Yesus Kristus. Ya. Manusia ilahi 100%. Ya. Yang sudah bangkit dari kematian dan sudah kembali kepada hakikatnya sebagai Allah itu sendiri. Ini sudah terjadi, saudaraku. Maka terus saya sebagai hamba Tuhan mengingatkan bahwa Anda kalau belum kenal sama Yesus, adalah orang yang paling rugi. Ya. Di mana, saudaraku? Ya. Untuk semua orang. Ya. Jadi Paulus menjelaskan bahwa janji keselamatan Allah kepada Israel kini telah digenapi di dalam Kristus untuk semua orang, saudara dan saya. Ia mengajarkan bahwa identitas baru di dalam Kristus ya, meruntuhkan sekat etnis antara Yahudi dan Yunani. Ayat pendukungnya Kolose 3 ayat 11. Jadi kapan, saudaraku, penulisan surat Kolose ini? Di tahun 60 sampai 62 Masehi, yang tentu saja peristiwa kematian, kebangkitan dan kenaikan sudah terjadi. Ya, masih di abad ke-1, tahun 60 sampai 62 Masehi. Saat Paulus berada dalam penjara di Roma. Penjara di dalam konteks bukan penjara, tetapi penjara di dalam tahanan rumah maksudnya. Ya, tahanan rumah. Maka sekarang kalau ada istilah tahanan rumah, ya memang orang tersebut di penjara di rumah tapi dijaga oleh pengawal, tidak boleh keluar dari rumah. Anda bisa lihat tercatat di dalam Kisah Para Rasul 28 ayat 30 sampai 31. Ya. Saya akan bacakan. Ya. Oke. Kisah Para Rasul 28 ayat yang ke-30 ya. Di mana perikopnya Paulus memberitakan kerajaan Allah di Roma. Ayat yang ke-30. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa. Ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Ya. Jadi posisi Rasul Paulus ini ada di Roma. Ada di dalam tahanan rumah, tetapi di dalam tahanan rumah juga Paulus memberitakan tentang keselamatan. Ya. Rasul Paulus memberitakan tentang kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Saya memiliki kerinduan, saudaraku. Sekalipun saya berkhotbah dari sosial media ini, saya sedang mengajarkan saudara, ya, memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Ya.
Saudaraku, di sosial media ini mungkin ada orang yang memiliki kemampuan ya pergi jalan-jalan karena finansialnya ada, ya pergi ke sebuah daerah, ada sponsor untuk memberitakan kerajaan Allah. Ya, itu baik saudaraku. Namun saya juga ingin mengatakan, saya juga ingin melakukan yang sama. Jadi di sosial media ini saya ingin memberitakan, walaupun saya ada di dalam studio, ya, tapi berita ini saya sosialkan di sosial media. Anda mau lihat, mau mendengar ataupun tidak mendengar, nggak ada pengaruh buat saya. Tetapi saudaraku, karena orang-orang yang terpanggil itu tidak bisa dengan paksaan, saudaraku. Ketika kuasa Roh Kudus ada dalam kehidupan saudara, maka saudara sangat respektif. Wah, mendengar khotbah pengajaran dari hamba Tuhan, Anda mendengar dengan baik-baik. Seorang Rasul Paulus aja, ya, di tahun 60 sampai 62 Masehi ada di Roma. Ya. Dia mau mengajarkan, saudaraku, mengajarkan kerajaan Allah tentang Tuhan Yesus dari dalam rumah tahanan. Ya. Dia memberitakan dengan surat-suratnya. Kalau saya sekarang ini saya memberitakan melalui voice saya, juga berdasarkan firman Tuhan yang saya baca, bukan mulut saya tapi firman Tuhan yang mengatakannya demikian. Ya, saudaraku, di dalam konteks manusia baru, karena judulnya adalah konteks manusia baru yang kita pelajari dalam Kolose 3 ayat yang ke-13, ya. Jemaat Kolose sedang menghadapi ancaman ajaran palsu. Ini bentuknya seperti apa, Pak Riki? Saudaraku, saya percaya pengajaran sinkretisme itu sudah terjadi di dalam zamannya Rasul Paulus abad ke-1 di jemaat di Kolose, ya, menghadapi ancaman ajaran palsu yang menekankan aturan manusiawi. Paulus membalasnya dengan menekankan bahwa menjadi Kristen berarti mengenakan manusia baru yang pola hidupnya meneladani Kristus, bukan aturan agama yang kaku. Ya. Aturan agama yang kaku. Ya. Karena sudah terjadi pencampur adukan antara pengajaran dan budaya-budaya lokal. Ya, budaya-budaya lokal, kepercayaan-kepercayaan nenek moyang. Akhirnya Anda sudah tidak bisa membedakan ini pengajaran yang benar atau yang salah, karena kalau sudah mencampur adukan pengajaran yang palsu dan mencuplik-cuplik pengajaran dari firman Tuhan dan dipalsukan. Ya. Jadi adat istiadat budaya lokal itu yang lebih ditonjolkan dari apa yang katanya yang firman Tuhan katakan. Sinkretisme terjadi, saudaraku. Apakah budaya itu sampai sekarang masih terjadi? Apakah saudara masih suka melihat budaya-budaya penyembahan-penyembahan berhala? Apakah saudara masih bisa melihat di mana Anda sebagai jemaat mengkultuskan seseorang atau yang ngaku-ngaku sebagai imam? Anda bisa lihat bagaimana penipuan-penipuan imam-imam itu kepada jemaatnya. Karena itu adalah sinkretisme budaya-budaya yang dicampur adukan, yang dikemas dengan bahasa agama. Itu masih terjadi, Pak, sampai detik ini. Kita, saudara, bisa lihat di YouTube, ya, di mana orang mau menyembah manusia, mencium-cium kakinya, mencium-cium kakinya, bayangkan, mencium-cium rambut.
mencium-cium pedang. Ya. Semua diberhalakan, saudaraku. Semuanya diberhalakan. Anda bisa lihat itu. Ya. Itu mereka adalah imam-imam palsu, saudaraku. Tanpa saudara sadari, saudara diperdaya karena sedang mempermainkan agama. Orang yang tidak belajar, saudaraku, akan mudah sekali ditipu, dibohongi. Uang saudara diambil karena dikemas di dalam agama. Ya. Uang Anda diambil, dikemas. Kalau enggak mencium imam, nanti kamu berdosa. Nah, seperti itu. Kalau tidak memberikan persembahan, nanti kamu berdosa. Tetapi konteksnya adalah manusia diajarkan untuk melakukan penyembahan berhala. Ya, oleh nabi-nabi palsu. Ya, yang memutar balikkan, yang menjadi destinasinya adalah pribadinya. Yang menjadi destinasinya dan dia mewakili Tuhan. Ini terjadi. Ya, terjadi, saudaraku. Manusia baru tidak demikian, saudaraku. Ya. Maka Rasul Paulus mengecam ajaran palsu. Kalau saya sebagai hamba Tuhan juga saya mengecam pengajaran-pengajaran palsu yang demikian. Para imam-imam yang mengajarkan kebohongan, memberdayakan jemaatnya, melakukan tipu muslihat, ya, dikecam. Hamba Tuhan harus seperti ini, saudaraku. Hamba Tuhan yang sudah menjadi manusia baru, ya, harus demikian. Jemaat di Kolose sedang menghadapi ancaman ajaran palsu atau sinkretisme yang menekankan aturan manusia. Paulus membalasnya, menekankan bahwa menjadi Kristen berarti mengenakan manusia baru. Ya. Yang pola hidupnya meneladani Kristus, bukan aturan agama yang kaku. Budaya-budaya yang dipaksakan diajarkan kepada jemaatnya. Ya, itu adalah latar belakang dan konteks hermeneutikanya. Maaf, saudara. Sekarang saya akan masuk di dalam khotbah ekspositorinya. Yesus memampukan kita mengampuni. Ya. Oke, selamat pagi buat teman-teman saya yang baru muncul, yang ada di Jepang, yang ada di Hong Kong, yang ada di Filipina, yang ada di mana nih? Singapura, yang ada di Australia, ya. Yang ada di Sulawesi, yang ada di Kalimantan, yang ada di Papua, di Ambon. Oke. Yang ada di Pulau Jawa. God bless you, ya. Mari kita lanjutkan. Kita punya judul Yesus memampukan kita mengampuni di dalam Kolose 3 ayat yang ke-13. Ya. Firman Tuhannya, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Ya. Mengampuni seringkali menjadi tugas terberat dalam kekristenan. Banyak yang berkata, saya mau mengampuni, tapi saya tidak mampu. Saya ulangi lagi, ya. Mengampuni seringkali menjadi tugas berat dalam kekristenan. Banyak yang berkata, saya mau mengampuni, tapi saya tidak mampu. Hari ini melalui Kolose 3 ayat yang ke-13, firman Tuhan
Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Sabar. Dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat juga demikian. Jadi menjadi manusia baru harus mencontoh pribadi Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah mengampuni saudara dengan kematiannya, dengan membawa kematian saudara. Dengan kematian Yesus yang dia pikul itu adalah dosa-dosamu dan dosa-dosa saya, saudaraku. Ya, kita akan belajar bahwa pengampunan bagi orang percaya bukan sekedar perintah moral. Ya. Melainkan apa, saudaraku? Sebagai konsekuensi kalau Anda mau menjadi manusia baru. Kalau Anda masih hidup di manusia lama seperti Paulus masih hidup di manusia lamanya sebelum pertobatan, ya semuanya bisa menjadi legal. Ya. Penangkapan terhadap orang-orang percaya ya pada abad ke-1 ya. Dan di zamannya Paulus adalah orang yang menangkap orang-orang percaya, saudaraku, untuk dijebloskan ke dalam penjara dan mengizinkan kematian. Ya, saudaraku, kalau saudara dan saya sudah menjadi manusia baru, konsekuensi logisnya dari apa yang telah kita terima menjadi manusia baru, apa? Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang yang lain. Ini adalah konsekuensi kalau saudara sudah menjadi manusia baru. Manusia mengandalkan Tuhan di dalam hidup saudara. Kalau saudara belum mengampuni orang lain, ya, karena Tuhan Yesus sudah mengajarkan kepada murid-muridnya di dalam doa Bapa kami. Doa yang powerful yang saudara harus tetap ingat itu. Ampunilah kesalahan kami seperti kami mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Yesus saja berdoa demikian. Dia adalah manusia ilahi saat dia masih hidup bersama dengan teman-temannya. Apalagi saudara sebagai manusia ciptaan. Ya. Yang penuh dengan dosa. Maka itu jangan diputar balikan, saudaraku. Belajarlah kepada firman Tuhan. Ya, belajarlah akan doa Bapa kami. Itu adalah doanya Yesus kepada Bapaknya. Supaya doa Bapa kami itu kan didengar, ya, diikuti, diteladani. Apa kata-kata yang termaksud di dalamnya itu? Ya, konsekuensinya kalau Anda sudah menjadi manusia baru, konsekuensi logisnya apa, saudaraku? Bahwa Anda harus menjadi orang yang sabar, seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuatlah juga demikian. Ya. Di ayat yang ke-13 ini, ya saudaraku, adalah teladan Yesus. Yesus mau mengampuni, dia datang ke dunia ini dan dia memikul dosa-dosa manusia, saudara dan saya, orang-orang yang percaya. Maka orang-orang yang percaya itu mau diteguhkan, dibaptis di dalam kematiannya, dan namamu yang dibawa di dalam kematiannya ditenggelamkan. Kalau saudara dibaptis, ya, itu berarti saudara harus ditenggelamkan sebasah-basahnya, saudaraku. Artinya makna teologisnya, dosamu yang ditenggelamkan bersama Tuhan Yesus di dalam kematiannya. Ya, maka itu perjanjian orang Kristen yang percaya kepada Yesus itu adalah perjanjian darah. Karena darahnya yang tertumpah untuk saudara dan saya sudah tertumpah, sudah digenapi. Kita orang-orang yang beruntung, bersyukur, saudaraku. Ya. Maka di dalam
poin pembahasan ayat yang pertama dikatakan Kolose 3 ayat yang ke-13 di bagian A, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Ini maksudnya apa? Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain di dalam bahasa aslinya adalah bahasa Yunani. Tulisan ini dibuat dengan bahasa Yunani. Artinya adalah anekkomenoi. Anekkomenoi. Kata anekkomenoi berarti menahan beban atau bertahan di bawah tekanan. Itu artinya. Jadi sabarlah kamu terhadap yang lain. Ini di dalam tulisan bahasa Yunaninya adalah dengan kata anekkomenoi, yang artinya adalah kata aslinya anekkomenoi adalah menahan beban atau bertahan di bawah tekanan. Jadi maknanya kita sambungkan di dalam Kolose 3 ayat yang ke-13a, ya. Maknanya mengampuni dimulai dengan kesabaran untuk tidak langsung membalas. Ya. Ini adalah kemampuan untuk memberikan ruang bagi kegagalan orang lain. Jadi orang lain gagal, tapi kita masih bisa memberikan pengampunan, memaafkan, mengampuni. Itu adalah mengampuni, itu adalah beban. Bisa nggak kita mengampuni orang yang sudah bersalah kepada saudara dan saya? Anda merasa tertekan bagaimana orang yang bersalah itu harus saudara ampuni. Anekkomenoi itu artinya. Jadi memiliki makna teologisnya, mengampuni dimulai dengan kesabaran saudara dan saya untuk tidak langsung membalas orang yang bersalah kepada saudara. Ini adalah kemampuan untuk memberikan ruang bagi kegagalan orang lain dan saudara harus mengampuninya. Seperti yang Yesus ajarkan. Terus bagaimana aplikasinya Pak Riki? Di dalam kehidupan, sebelum Anda melepaskan pengampunan, ya, sebelum Anda melepaskan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada saudara, Anda perlu menahan diri dari keinginan untuk menghakimi. Nah, ini saudaraku, beban inilah yang saudara pikul. Orang yang sudah hidup baru, artinya hidupmu sudah diserahkan kepada Yesus, karena engkau tidak akan mungkin mampu menahan beban itu, menahan beban dosamu saja engkau tidak mampu, saudaraku. Ya, jadi Anda bisa mengaplikasikan sebelum Anda dan saya melepaskan pengampunan kepada orang yang bersalah, posisi saudara dan saya itu sedang menahan diri dari keinginan untuk menghakimi. Kalau orang yang bersalah itu pastinya harus dihakimi. Itu orang duniawi, saudaraku, manusia lama. Tetapi saudara dan saya sebagai pengikut Kristus adalah sudah diciptakan menjadi manusia baru. Orang yang bersalah kepada saudara, Anda memiliki beban untuk menahan diri saudara untuk menghakimi dia. Karena Yesus yang memberikan teladan, maka pengajaran kekristenan itu adalah pengajaran kasih. Kasih karena anugerah Tuhan ke dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau di luar pengajaran Kristen tidak mengenal pengajaran kasih, itu masalahnya saudaraku. Maka saya sebagai hamba Tuhan mengajarkan kepada saudara hal ini juga. Mungkin ada yang mengerti, mungkin ada juga yang mengeraskan hatinya. Tapi tidak masalah, saudaraku. Anda mau dengar firman Tuhan atau tidak, tapi firman Tuhan tidak akan mungkin kembali dengan sia-sia. Pasti Anda bertobat. Ya. Yang kedua, Kolose 3 ayat 13b dikatakan, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Nah, ampunilah seorang akan lain itu dalam bahasa Yunaninya, saudaraku, artinya karisomenoi.
Kalau engkau mau melihat bahasa aslinya ampunilah seorang yang akan lain, itu adalah karisomenoi. Ini adalah bahasa Yunani, seperti di dalam Efesus 4 ayat 32. Kata ini berasal dari akar kata karis, anugerah. Ya. Engkau bisa mengampuni orang lain karena ada kasih anugerah yang diberikan Tuhan kepada saudara dan saya sebagai orang percaya. Anda bisa baca Efesus 4 ayat 32. Ya, saudaraku. Ini apa ya? Merupakan akar kata dari karis, yaitu anugerah. Kalau tadi saya katakan di ayat yang 13b, ampunilah seorang akan yang lain, itu bahasa Yunaninya adalah karisomenoi, yang akar katanya dari karis yang artinya anugerah. Anugerah Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Maka saudara mampu menahan dan untuk tidak menghakimi dan melepaskan pengampunan. Jadi saudaraku, dalam bahasa aslinya ini bukan sekedar melupakan kesalahan orang tersebut, orang yang bersalah kepada saudara, tetapi memberikan apa saudaraku? Memberikan hadiah berupa kebebasan kepada orang yang bersalah. Percaya enggak? Saya ulangin. Di dalam bahasa aslinya ini bukan sekedar melupakan kesalahan orang tersebut, tetapi memberikan hadiah berupa kebebasan kepada orang yang bersalah. Ya. Bayangkan saudaraku, Yesus, Tuhan Allahnya orang Kristen, ya, Tuhan Allahnya orang yang percaya kepada Dia, karena Tuhan Yesus tidak membawa agama, saudaraku. Tetapi Tuhan Yesus membawa keselamatan untuk saudara dan saya. Dia datang. Dia mau mengampuni perbuatan dosa kalian yang dia tidak lakukan. Ya. Dan memberikan kebebasan kepada saudara. Karena saudara tidak mampu, saudaraku, saudara tidak mampu. Perbuatan baik apapun yang saudara lakukan. Ya, kalau saudara tidak percaya kepada Yesus, maka tempatmu bukan di dalam kerajaan surga. Tempatmu ada di luar kerajaan surga. Karena teladan itu sudah diberikan kepada Yesus, kepada saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Jadi analisis teknisnya dari perkataan ampunilah, ya, saudaraku, Anda harus bisa memberikan hadiah pengampunan kepada orang yang bersalah. Oke. Ya. Manusia baru di dalam perikopnya, perikop Kolose 3, menjadi manusia baru berarti apa saudaraku? Melepaskan pakaian lamamu. Saya ulangi, manusia baru di dalam perikop Kolose 3, ya, di sana ditulis manusia baru. Berarti bagaimana? Manusia baru itu seperti apa saudaraku? Marah, geram, kejahatan. Ada kemarahan, ada geram, ada kejahatan. Semua hal-hal yang jahat saudaraku. Itu adalah manusia lama. Ya. Anda harus bisa melepaskan pakaian lamamu saudaraku. Apapun masalah yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, mungkin kita mengalami masalah keluarga, mungkin saudara ditinggal oleh suamimu, mungkin saudara ditinggal oleh istrimu, mungkin saudara ditinggalkan oleh anak-anakmu, mungkin saudara juga sedang dipersekusi dalam pekerjaanmu. Ya. Di sana ada marah, di sana ada geram, di sana ada kejahatan.
Tetapi saudaraku, kita harus menjadi manusia baru. Lepaskan pengampunan, ampunilah, maafkanlah. Itu artinya kita mau menjadi manusia baru. Sama seperti saya, saudaraku. Ya. Hamba Tuhan juga yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini belum tentu benar. Kebenaran itu hanya ada dalam firman Tuhan. Dan ketika firman Tuhan ini disampaikan, itu seperti pedang bermata dua, saudara. Ya. Jangan engkau menghakimi orang lain. Berikanlah pengampunan. Ya. Karena saudaraku, itu yang saya sebutkan tadi, manusia lama itu seperti marah, geram, kejahatan, dan lain-lain turunannya. Itu adalah manusia lama. Maukah saudara menjadi manusia baru? Yang dengar firman Tuhan ini katakan mau. Ya, manusia baru itu adalah memiliki belas kasihan, memiliki kemurahan. Amin, saudaraku. Mari kenakanlah pakaian baru. Pakaian barumu bukan berbicara masalah pakaian yang kita kenakan, tetapi hatimu memiliki belas kasihan, memiliki kemurahan. Pengampunan adalah pakaian luar yang paling terlihat dari seorang murid Kristus yang mengerti, katakan amin. Ya, saudaraku, ayat yang Kolose 3 ayat yang ke-13c dikatakan, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Ya. Standarnya adalah mutlak. Di dalam Tuhan, kalau engkau sudah menjadi manusia baru dan engkau di dalam Tuhan Yesus, engkau dan saya harus sama seperti Tuhan telah mengampuni engkau dan saya. Ini adalah inti pesan Paulus. Kata sama seperti itu, bahasa Yunaninya adalah katos. Saya ulangi. Ya. Ini adalah pesan dari Paulus. Kita di dalam tulisan bahasa Yunaninya adalah sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Di dalam bahasa Yunaninya adalah katos, menunjukkan derajat kualitas. Derajat dan kualitasmu harus sama seperti teladan Tuhan Yesus yang diberikan Tuhan Yesus telah mengampuni kamu. Ya, bisa enggak saudara mengerti hal ini? Menunjukkan derajat dan kualitas saudara dan saya. Ketika kita mau mengampuni seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Karena di dalam pengajaran, di luar pengajaran Tuhan Yesus tidak ada kata mengampuni, saudaraku. Di luar sana, pengajaran di luar sana yang bukan berasal dari pengajaran Yesus, mereka semua masih manusia lama. Gigi ganti gigi, mata ganti mata. Tetapi pengajaran kasih Yesus berbeda, saudaraku. Adalah kasih anugerahnya kepada saudara dan saya yang mengerti, katakan amin. Ya. Jadi saudaraku, eksplorasi rohani apa yang Rasul Paulus ingin katakan kepada saudara dan saya? Ya. Karena ini inti dan pesan Paulus, kita dimampukan mengampuni bukan karena orang itu berubah, melainkan karena kita telah mengingat betapa besarnya hutang dosa kita yang telah dihapuskan oleh Kristus di kayu salib. Ya. Saudaraku, saya ulangi lagi. Ya. Inti dari pesannya Paulus, ya,
Sama seperti Kristus sudah mengampuni kamu, ini adalah kita bisa mengeksplorasi rohani kita. Gimana? Kita dimampukan mengampuni bukan karena orang itu berubah seketika, melainkan karena kita saudara dan saya, ya, mengingat betapa besarnya hutang dosamu dan dosa saya yang telah dihapuskan oleh Kristus di kayu salib. Kita punya hutang darah, saudaraku. Dan hutang darah itu hanya Yesus yang bisa menebusnya. Karena kasih anugerahnya di dalam kehidupan saya, dalam kehidupan saudara dan saya. Ya, pengampunan kita kepada sesama adalah hanya tetesan kecil dibandingkan samudra pengampunan yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Jadi saudara, hal yang sangat kecil, saudaraku. Kalau saudara bisa mengampuni orang lain, aduh, jangan sampai dikatakan, jangan sampai matahari terbenam Anda tidak mau melepaskan pengampunan. Itu hanya adalah bagian kecil dalam kehidupan horizontal, saudara, manusia dan manusia. Tetapi saudaraku, lihat, bandingkan dengan samudra pengampunan dari Tuhan Yesus kepada kehidupan saudara dan saya dengan kematiannya di kayu salib. Anda mengerti? Ya. Jadi saudaraku, pesan moral dan aplikasi di tahun 2026 abad ke-21 ini bagi orang percaya dan pembelajar firman Tuhan, saya ingin katakan begini. Tahun 2026 budaya cancel culture sangat kuat. Ya. Cancel culture itu sangat kuat. Maksudnya begini, saudaraku. Ketika orang lain bersalah, ya, sedikit kesalahan pada orang lain, Anda mengambil keputusan karena Anda mengambil keputusan untuk tidak memaafkan orang tersebut. Itu yang namanya cancel culture. Ya, sedikit kesalahan langsung dibalas dengan hujatan di media sosial. Orang percaya dipanggil untuk tampil beda, saudaraku. Menghentikan rantai kebencian dan dengan pengampunan. Mungkin orang yang di sosial media itu tidak belajarnya belum banyak, maka kalimatnya adalah pahit. Kalimatnya adalah hanya menghujat orang. Ya. Maka itu, saudaraku. Yang kedua, mengampuni bukan berarti membenarkan kesalahan orang lain, melainkan melepaskan diri kita dari penjara kepahitan. Mengampuni orang lain, ya, bukan berarti kita membenarkan orang lain, tetapi melainkan melepaskan diri kita dari penjara kepahitan. Saudara ingat itu. Kalau kita tidak mau mengampuni, kita ada di dalam penjara kepahitan. Saya mengampuni keluargaku, saya mau mengampuni suamiku, saya mau mengampuni istriku, saya mau mengampuni anak-anakku, mertuaku, saudara-saudaraku, orang yang pernah menyakiti hatiku, agar Anda tidak dipenjara di dalam kepahitan. Karena saudara sudah berada di dalam manusia baru, saudaraku. Ya. Berapa banyak, saudaraku, kita manusia dipenjara di dalam kepahitan yang tidak pernah, yang engkau bawa sampai mati. Tidak benar, saudaraku, kalau Anda berbuat demikian. Tidak benar, saudaraku. Ya. Belajar firman Tuhan tanpa praktik. Ya, saudaraku, sekarang kita sedang belajar firman Tuhan tanpa praktik pengampunan hanya membuat kita menjadi ahli Taurat yang sombong. Manusia baru dibuktikan melalui hati yang lembut. Ya, saya berusaha juga, saya tidak sempurna juga, saudaraku. Saya tetap belajar. Ya.
Karena saudara tidak akan mungkin berubah kalau firman Tuhan tidak engkau kenal. Sebagai penutup dan closing statement saya, saudara, jangan menunggu perasaan Anda siap untuk mengampuni, karena perasaan mungkin tidak akan pernah siap, saudaraku. Pengampunan dan keputusan hendaklah didasarkan pada rasa syukur kita kepada Tuhan atas anugerah yang diberikan kepada saudara dan saya. Tuhan yang memberikan anugerah itu. Maka Yesus tidak hanya memerintah kita untuk mengampuni, Dia memberikan rohnya untuk memampukan kita melakukannya. Maka saya katakan kepada orang yang belum percaya, kalau saya menggunakan istilah Roh Kudus, itu adalah rohnya Tuhan yang saudara harus undang untuk mengintervensi rohmu, roh saya sebagai roh manusia. Kita yang harus diajar rohnya Tuhan, ya. Biarkanlah Roh Kudusnya itu bekerja seluas-luasnya di dalam hatimu. Berikan tempat yang luas di hatimu, saudaraku. Ya, sebagai closing statement, saudaraku, bahwa pengampunan adalah kunci yang membuka penjara kebencian, di mana tawanan yang sebenarnya Anda bebaskan adalah diri Anda sendiri. Di tahun 2026 ini, jadilah pribadi yang murah hati, bukan karena dunia ini layak mendapatkannya, tetapi karena Yesus telah lebih dahulu murah hati kepada Anda. Ya. Jangan biarkan matahari terbenam dengan dendam di hati saudara, sebab manusia baru tidak hidup dalam kegelapan masa lalu, melainkan dalam terang pengampunan Kristus. Amin. Ya, saudaraku, puji Tuhan, ya, kita selesai. Dan kita akan kembali bertemu pada esok. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kebenaran firman-Mu sudah hamba sampaikan di dalam khotbah pengajaran pagi ini. Khotbah ekspositori Tuhan. Mampukan, ya Bapa dalam hamba menjelaskan, mengeksegese, ya Bapa, satu ayat di dalam firman Tuhan. Ya Bapa, Tuhan bawa hamba lebih lagi untuk memahami, mengerti. Hamba terbatas Tuhan, tapi Roh Kudus-Mu tidak terbatas. Roh Kudus-Mu yang mengajar, ya Tuhan, bagi semua saudara-saudara kami yang menonton live video ini Tuhan. Ya Bapa, ubah hati mereka agar mereka boleh menjadi orang yang percaya kepada Yesus. Tuhan, terima kasih. Dan hamba akan melakukan segala aktivitas hari ini dan segala pekerjaan hamba yang hamba lakukan. Tuhan berkati hamba-Mu ini Tuhan. Tuhan berkati juga akan rumah doa segala bangsa. Tuhan juga berkati akan para donatur, ya Bapa. Ya Tuhan, untuk rumah doa segala bangsa. Ya Bapa, Tuhan berkati akan usaha yang kami jalankan, dan Tuhan berkati juga Tuhan buat teman-teman kami, ya Bapa, saudara-saudara kami, siapapun mereka yang sedang bekerja. Tuhan berkati usahanya, Tuhan berkati keluarganya, anak-anaknya, semua saudara-saudaranya Tuhan berkati. Bapa, terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus aku mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Ya, puji Tuhan ya teman-teman, bahwa pagi hari ini kita bersyukur kita bisa dengar kebenaran